Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dwi Anissa dengan ujung NIM 059 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas R001. Peran UU ITE dalam meningkatkan literasi digital pembelajaran abad 21 di sekolah menengah atas. Framework pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 ditandai dengan perubahan paradigma yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Perubahan ini melibatkan perubahan kurikulum, media, dan teknologi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran abad 21 merupakan hasil dari perkembangan masyarakat dari masa ke masa, mulai dari masyarakat primitif, agraris, industri, hingga saat ini, masyarakat informatif yang didorong oleh digitalisasi. Di abad ke-21, kita bergerak ke arah yang lebih berorientasi pada literasi yang mencakup literasi manusia, data, dan teknologi. Penilaian dalam pembelajaran abad 21 dirancang untuk mengukur prestasi belajar siswa, termasuk kompetensi, pengetahuan atau seperti berpikir kritis dan pemecahan masalah, kreativitas, inovasi, kolaborasi, dan komunikasi, kompetensi intrapersonal dan kompetensi interpersonal. Yang kedua yaitu analisis UU ITE. Kemajuan pesat dalam teknologi informasi telah memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat dan sektor pendidikan. Oleh karena itu, saatnya dunia pendidikan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana peningkatan kualitas pembelajaran. RUU ITE memiliki peran penting dalam mengatur penggunaan teknologi informasi, terutama dalam transaksi elektronik, karena hingga saat ini belum ada kerangka hukum yang cukup mengatur penggunaan teknologi informasi di negara kita. Generasi milenial harus memiliki pemahaman yang kuat mengenai hukum dasar dan UU ITE, karena banyak individu yang terperangkap dalam situasi hukum akibat ketidaktahuan mereka dalam menerapkan hukum dan kehidupan sehari-hari. Memberikan edukasi kepada siswa mengenai UU ITE agar siswa tersebut bisa memahami cara menggunakan media sosial secara bijak agar mereka tidak menyebar berita palsu atau hoax. Oleh karena itu, edukasi mengenai UU ITE sangat penting agar siswa dapat memilah informasi dari media digital. Literasi digital dan kompetensi digital guru. Gerakan literasi digital memiliki tujuan utama untuk mengubah perilaku, terutama dalam konteks profesi guru. Seorang pendidik harus memegang kompetensi yang mencakup berbagai aspek, termasuk kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Literasi informasi adalah salah satu kemampuan yang sangat penting di era global saat ini, karena perkembangan informasi yang sangat cepat menuntun individu untuk memiliki kemampuan ini. Penggunaan literasi digital dalam pembelajaran memiliki dampak positif dalam meningkatkan minat membaca siswa. Faktor-faktor seperti kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi, integrasi perangkat lunak pembelajaran, dan program literasi sekolah memainkan peran penting dalam pengembangan budaya membaca siswa. Kendala seperti keterbatasan akses internet, kekurangan perangkat, dan kurangnya pelatihan literasi digital bagi siswa dan guru juga perlu diperhatikan. Penjelasan yang pertama mengenai bagaimana pendapat narasumber tentang pembelajaran abad 21 dan literasi digital dan bagaimana hubungan kedua hal tersebut. Lalu dapatkan penjelasan yang pertama yaitu pada era digital saat ini, pembelajaran abad 21 dan literasi digital menjadi keharusan karena segala aspek kehidupan kita kini terhubung dengan teknologi. Fokus utama pembelajaran adalah mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan tantangan zaman ini. Mengingat perkembangan kecerdasan buatan AI, literasi digital adalah kunci agar kita bisa bersaing dan beradaptasi dengan AI dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting sekali untuk memahami dan menguasai literasi digital. Adapun solusinya yaitu pertama, pemerintah perlu menyediakan pelatihan dan dukungan bagi guru untuk memahami dan menerapkan pembelajaran abad 21 dan literasi digital. Yang kedua, sekolah perlu menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung pembelajaran abad 21 dan literasi digital seperti akses internet, perangkat digital, dan sumber belajar digital.
Kurikulum perlu dirancang untuk mendukung pengembangan keterampilan dan kompetensi abad 21, termasuk literasi digital. Sarannya, guru perlu menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara positif. Guru perlu mendorong peserta didik untuk menggunakan teknologi untuk belajar dan berkarya. Guru perlu memberikan pembelajaran tentang literasi digital kepada peserta didik. Pemerintah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan program pelatihan bagi guru tentang pembelajaran abad 21 dan literasi digital. Sekolah dapat menyediakan anggaran untuk mengadakan perangkat digital dan akses internet bagi peserta didik. Kurikulum dapat dirancang untuk mencakup keterampilan dan kompetensi abad 21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan berkomunikasi secara efektif. Pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana implikasi UU ITE terhadap kebebasan berbicara dan berekspresi di dunia digital dan dampaknya pada pendidikan, dan didapatkan penjelasannya yaitu UU ITE dapat membatasi kebebasan berbicara, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menimbulkan ketakutan dalam berbicara, terutama dalam pendidikan. Meskipun ada pengawasan, dampaknya dapat beragam, tetapi kita berharap manfaatnya lebih banyak daripada kelemahannya. Sosialisasi dan edukasi merupakan langkah awal yang penting untuk mengatasi implikasi UU ITE terhadap kebebasan berbicara dan berekspresi di dunia digital dan dampaknya pada pendidikan. Dengan sosialisasi dan edukasi, masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajibannya dalam menggunakan internet. Pertanyaan ketiga yaitu mengenai bagaimana peran guru dan sekolah dalam penerapan literasi digital di era pembelajaran abad 21 pada siswa, dan apa saja contoh nyata pembelajarannya di SMA Negeri 1 Payujulu, dan didapatkan penjelasannya itu para guru dan kepala sekolah dalam mendukung pemahaman teknologi siswa di era sekarang sangat penting. Salah satu langkah penting adalah mengintegrasikan penggunaan perangkat seluler seperti HP dalam pembelajaran. Ini termasuk memberikan kuis atau memanfaatkan sumber daya online. Guru juga sebaiknya menggunakan teknologi dalam penyampaian materi seperti proyektor atau infokus. Mereka harus memandu siswa dalam menggunakan alat-alat digital seperti Canva, platform kuis online, dan aplikasi pembelajaran lainnya. Tujuan utama adalah agar siswa dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak dan produktif, sambil menghindari penyalahgunaannya. Guru juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam penggunaan teknologi. Sekolah harus menyediakan infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk mendukung pembelajaran digital. Sekolah harus mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk mengatur penggunaan teknologi di sekolah. Selanjutnya itu analisis angka dari siswa mengenai pengetahuan mengenai literasi digital. Dari 22 siswa terdapat 10 atau 45,5% siswa yang menjawab sangat setuju, yaitu mereka sangat mengetahui, dan 11 atau 60% siswa yang menjawab setuju, yaitu hanya mengetahui saja, dan 1 atau 4,5% siswa menjawab cukup setuju atau cukup mengetahui, seperti gambar di bawah ini. Yang kedua itu mengenai penyebaran berita hoaks. Dari 22 siswa terdapat 2 atau 9,1% siswa yang menjawab sangat setuju, yaitu mereka sangat sering, dan 2,2 atau 4% siswa yang menjawab setuju yaitu sering, 1 atau 3% siswa menjawab cukup setuju atau cukup sering, dan 18 atau 81,8% siswa yang tidak setuju. Mengenai sosial media untuk pembelajaran, dari 22 siswa terdapat 7 atau 31,8% siswa yang menjawab sangat setuju, yaitu mereka sangat sering menggunakan, dan 6 atau 27,3% siswa yang menjawab setuju yaitu sering menggunakan, 3 atau 13,6% siswa menjawab cukup setuju atau cukup sering menggunakan, dan 6,27,3% siswa tidak setuju. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.